sehat dimulai dari sini. Setiap hari kami menyapa Anda di rumah, memberikan edukasi dan solusi. Ayo saksikan dan ikuti kami untuk hidup lebih sehat, penuh semangat. Go Healthy. Go Healthy, cara tepat hidup sehat. Rizal Syukran. Dari penyakit jantung yang menimpanya, Pak Rizal menyadari mungkin tanda-tanda dirinya akan jatuh sakit itu sudah terjadi sejak lama. Sebab dulu Pak Rizal sering sakit kepala dan pernah mengalami mimisan. Ketika dicek tekanan darahnya, ternyata sudah sangat tinggi. Sistoliknya mencapai 200. Dan beberapa tahun kemudian, setelah kejadian tersebut, dadanya terasa sangat sakit. Dan diketahui, ia mengalami penyakit jantung. Ayo belajar dari kisah Pak Rizal di Go Healthy. Pemirsa di Go Healthy, saya Aditya Herpavi tentunya bersama para praktisi kesehatan. Ada Bang Paidon dan juga Mas Yohanes di sini. Kami bertiga dalam 30 menit akan memberikan solusi cara tepat untuk hidup sehat. Pemirsa, penyakit jantung kadang orang abai ya, dianggap nyeri dada biasa aja atau anggapannya malah hanya sekedar masuk angin. Hati-hati ya pemirsa, karena banyak anak muda yang sudah terkena penyakit ini. Dan hari ini kita akan bahas bagaimana mengenali tanda awal penyakit jantung dan bagaimana cara mengatasinya. Pemirsa, sudah bergabung bersama kita di sini ada Bapak Rizal Syukran. Betul ya Pak Rizal ya? Pak Rizal apa kabar? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Boleh tahu nih, Pak Rizal berarti sekarang usia berapa Pak? 52. Pak Rizal pasti datang ke sini dengan niatan untuk bercerita seputar kesehatan Bapak dan untuk mendapatkan solusi ya. Agar Bapak sudah pernah terserang stroke ya? Stroke belum, tapi Apa? pecah pembuluh darah ya. Saat itu umur berapa, lalu apa saya yang terjadi? Tahun 2015 umur saya masih 42 tahun ya. Baik, 10 tahun lalu ya? Iya, 10 tahun yang lalu. Itu saya kan lagi jaga toko saya tuh. Kalau toko, ya toko susu sama peralatan baby. Jadi pas mau tutup, gerai itu saya tutup, pas tarik itu kan ini ke bawah kan. Betul. Nah itu keluar darah dari hidung dulu awal. Mimisan? Iya mimisan. Aku pikir kan, ini hal biasa kali ya kan, nanti juga kering. Ternyata enggak lama nih, akhirnya tutup, udah pulang, udah sampai rumah. Itu bukannya berhenti, panggil satpam rumah kan, tolong Bapak cariin ini apa namanya daun sirih. Betul. Tolong disumpel, kan gitu. Begitu udah disumpel, bukannya berhenti, tambah Ngucur malah dari mulut keluarnya sekarang ya. Nah itu sampai nggak sadar deh, pokoknya udah di rumah sakit itu aku udah pingsan itu. Apa yang disampaikan oleh dokter saat itu Pak? Kata dokter nih, Bapak kalau telat 10-15 menit aja, Bapak kemungkinan kalau nggak mati, kalau nggak serangan stroke berat. Hasil pemeriksaan saat itu bagaimana Pak? Nilai tensinya berapa? Nilai tensi kurang lebih 200 lebih pada saat itu. Nah, selain itu ada kolesterol? Ada pasti ya, aku udah gagal. Cuma waktu saat itu kan karena merasa nggak pernah ada sakit, jadi baru hipertensi. Berarti kan baru tahu. tensinya 200, kolesterolnya juga sempat tinggi, asam urat? Mungkin tinggi juga. Mungkin juga ya. tinggi, tapi Bapak lupa ya, gula darah Pak? Mungkin juga. Karena waktu saat aku mau sadar-sadarnya pingsan itu Pak, dia tuh begini-gini dulu tuh sebelum keluar darah ya. Ini tuh dedek. Jadi keluhan yang Pak Rizal alami yang mimisan itu pada dasarnya itu berhubungan sama tensinya. Karena kan tensinya juga 200 ya. Dimana kalau tensinya 200 pasti tekanan di dalam pembuluh darah itu kan pasti tinggi sekali ya. Nah itu yang mendorong mudahnya pecah pada pembuluh darah kecil, pada hidung, pada bagian telinga, bisa juga pada mata. Untungnya Bapak itu tidak stroke. Memang benar bahwa tensi segitu itu resiko pecah pembuluh darahnya sangat tinggi. Kalau misalkan Bapak itu sempat pecah di pembuluh darah otak, resikonya stroke, dan itu pasti keluhannya lebih dari yang Bapak rasakan sekarang gitu. Sekarang apa keluhan yang masih ada Pak? Sekarang alhamdulillah enggak, kemarin aja agak kebas. Di mana Pak? Di sebelah ini, kalau kaki di sebelah sini. Cek tensinya terakhir kapan? 4 hari yang lalu, bagus 120. Sampai sekarang masih minum obat rutin? Masih minum obat. Kapok gitu ya? Iya. Tadi sebelum acara dimulai, tim Bang. Go Healthy sempat memeriksa, Bapak bilang 4 hari yang lalu tensinya normal.
hari ini kita periksa tensinya 185/110 Pak. Oh, tinggi. Ada yang salah nggak tuh Pak? Ada. Apa itu? Karena aku sampai sekarang belum tidur. Yang kedua, tadi ngerokok. Pemirsa tadi kita juga Siap. periksa kolesterolnya masih di angka 203. Masih di batas tinggi, udah mulai tinggi tuh kan, maksimalnya di angka 200. Asam urat Bapak 6,5, maksimalnya 7, tapi sudah tinggi, ada batas atas ya. Jadi memang masih ada yang kurang tepat nih Pak dari pola kegiatan Bapak sehari-hari. Ketika tadi kita periksa tensinya segitu, itu berarti progresnya jalan terus Pak. Pak Rizal, sudah ada upaya apa untuk mendapatkan perbaikan kesehatan? Olahraga, aku udah ini sekarang. Pagi, sore gitu. Oke. Lalu pola hidup sehat apa lagi yang sudah diterapkan? Makanan mungkin aku ini jaga. Oke. Sudah 3 minggu ini aku makannya yang ini aja, banyakan yang rebus-rebus aja gitu loh. Tidur cukup Pak? Itu tadi, kadang kalau lagi pas cukup gitu ya, masih inilah, nggak rutinnya gini gitu loh. Pak Rizal, nomor 1 yang perlu Anda lakukan adalah kontrol ke dokter lagi. Termasuk periksa semuanya nih, gula, kolesterol, kemudian asam urat. Cek ulang semua ya. Cek ulang semuanya. Tadi saya dengar Bapak udah makan terus berusaha, tapi makan buah nggak nih? Rutin? Makan. Oke. Makan buah 1 hari 2-3 kali. Iya. Khususnya untuk yang membantu tensi itu timun, melon, kemudian semangka. Kalau pas 3 minggu ini tuh jus timun. Ini. Oke, good. Oke. Nah, ketiga, ini penting olahraga ya. Jadi ini udah seperti bagian dari pengobatan olahraga itu. Nah, setelah ini selesai, ini kan dasar nih. Nah, kita di era teknologi kan tentu kita membutuhkan lebih dari sekedar dasar supaya kualitas hidup kita lebih baik, karena kebetulan Pak Rizal juga udah telanjur ada kerusakan ya di dalam badannya. Jadi Pak Rizal bisa menggunakan teknologi laser. Teknologi laser ini adalah teknologi yang ketika kita pakai, perangkat itu nanti memproduksi sinar laser Pak. Ketika dia disinari, maka nanti sinar lasernya menembus ke pembuluh darah. Pembuluh darah ini kan kayak pipa nih Pak. Iya. Di dalamnya nih, dinding dalamnya mengeluarkan molekul kecil yang namanya oksida nitrit. Nah, molekulnya dari sini. Oh. Jadi molekul yang di sini dikeluarin, nanti si oksida nitrit itu beredar ke seluruh tubuh kita. Nah, oksida nitrit ini diperlukan untuk membuka pembuluh darah. Seiring dengan pertambahan usia, Pak Rizal udah 52 tahun, kemampuan pembuluh darah untuk menghasilkan oksida nitrit makin turun. Apalagi kalau sudah ada penyumbatan pembuluh darah, makin turun lagi. Dia memicu penebalan arteri, pengerasan dinding arteri, penumpukan plak. Dengan bantuan teknologi laser, dia dipicu untuk memproduksi oksida nitrit, nanti pembuluh darah dibuka, aliran darah menjadi lancar. Tekanan darah di otak, di jantung, di ginjal, tekanan darahnya berkurang secara umum. Sehingga apa? Ketika tekanan darah berkurang, kita bisa punya peluang hidup lebih baik. Ketika aliran darah menjadi lancar, tugas darah itu salah satunya adalah nganter makanan, Pak. Sekarang pemirsa, kalau tugas darah nganter makanan, kalau nggak ada isi makanannya, isi nutrisinya, lalu yang diantar apa? Nah, isi nutrisi apa yang dibutuhkan yang seringkali kelupaan adalah vitamin, mineral, kemudian fitonutrien yang punya sifat antioksidan. Kalau karbohidrat, lemak, protein kita nggak lupa, karena itu makronutrien. Ya kita pasti masih makan nasi, masih makan ubi, singkong, masih makan ayam, telur kita makan. Tapi begitu bicara buah-buahan, sayur-sayuran, kita sering lupa. Mencegah supaya kita tidak sampai lupa, maka dibutuhkan suplementasi yang mengandung multivitamin, multimineral, dan antioksidan yang lengkap untuk membantu kesehatan kita. Sehingga nanti proses penyumbatan pembuluh darah bisa dicegah, proses perbaikan pembuluh darah bisa dioptimalkan, dan proses delivery-nya dioptimalkan dengan teknologi laser. Pemirsa, saya minta Anda sekarang juga untuk mulai menggunakan teknologi lasernya ditambah dengan suplementasi yang kaya akan vitamin, mineral, antioksidan lengkap untuk siapa? Untuk kesehatan kita. Tuhan Yang Maha Kuasa sudah kasih kita hidup, tapi tugas kita untuk memelihara kesehatan dan kehidupan kita, dan kapan kita harus melakukannya? Sekarang. Jadi Pak Rizal dan pemirsa, teknologi laser ini dengan kata lain meningkatkan kualitas darah dan pembuluh darah. Selain itu juga dapat meningkatkan kesehatan jantung, sekitar jantung dan paru-paru. Nah, Pak Rizal kan pada dasarnya sudah ada nih gangguan pada jantung. Nah, itulah kenapa teknologi laser itu digunakan pada pergelangan tangan sebelah kiri. Selain ada 2 pembuluh darah di pergelangan tangan seperti Bang Paidon jelaskan, ini ada titik akupuntur. Yang fungsi dari titik akupuntur ini adalah untuk kesehatan jantung, sekitar jantung dan paru-paru. Selain itu, dengan Anda menggunakan teknologi laser secara rutin, maka teknologi laser ini akan membantu menguraikan gumpalan-gumpalan darah yang terjadi pada pembuluh darah mana saja, sehingga aliran darahnya menjadi lebih lancar. Nah, ketika sudah lancar, maka butuh
asupan, nutrisi yang harus disampaikan ke sel-sel di dalam tubuh kita. Nah, nutrisinya adalah antioksidan, vitamin, dan mineral. Nah, selain itu, Anda perlu konsumsi suplementasi antioksidan, vitamin, dan mineral. Karena apa? Karena radikal bebas ini banyak di sekeliling kita. Dari asap kendaraan, asap rokok, kemudian polusi udara, bahkan dari metabolisme tubuh pun menghasilkan radikal bebas. Jadi pemirsa dan Pak Rizal, kombinasi antara teknologi laser dan konsumsi suplementasi antioksidan, vitamin, dan mineral adalah solusi yang tepat untuk meningkatkan kesehatan kita sehingga produktivitas kita akan lebih optimal lagi. Ada upaya tambahan ini, ya upaya dari luar dengan rutin menggunakan teknologi laser dan juga rutin mengkonsumsi suplemen antioksidan 2 tablet sehari. Ini upaya untuk meningkatkan kesehatan dari dalam diri. Nah, ini yang diperlukan nih untuk Pak Rizal dan juga pemirsa yang mungkin mengalami masalah kesehatan serupa seperti yang dialami oleh Pak Rizal. Jadi dengan penggunaan sinergis ya antara aku laser dari luar dan juga konsumsi 2 tablet suplemen Evo Life AS10 secara rutin. Ini merupakan upaya dari dalam sehingga efektif dalam meningkatkan kesehatan tadi ya. Jadi bisa terhindar dari komplikasi apa saja? Serangan jantung, stroke, gagal ginjal, dan juga lainnya. Ayo pemirsa, dapatkan informasi seputar aku laser dan juga suplemen Evo Life AS10 ya. Segera konsultasikan kondisi kesehatan Anda melalui nomor yang tertera di layar televisi sekarang ini. Atau silahkan Anda juga bisa langsung mengunjungi kafe showroom Gogo Mall yang berlokasi hanya di Alam Sutra, Kota Tangerang. Ayo tingkatkan kesehatan Anda dari luar maupun dari dalam dengan menggunakan aku laser dan juga rutin mengkonsumsi suplemen Evo Life AS10 sekarang juga. Pemirsa, setelah informasi berikut ini akan ada pembahasan info sehat. Untuk itu jangan kemana-mana, tetap di Go Healthy, cara tepat hidup sehat. Penyakit diabetes, hipertensi, kolesterol tinggi merenggut kesehatan dan kebahagiaan keluargaku. Ayah terkena serangan stroke karena selama ini abai dengan hipertensi. Kak Weni suka dengan yang manis. Sampai pada akhirnya berujung kronis. Dan Kak Rian terkena serangan jantung akibat kolesterol yang tinggi. Kualitas darah dan pembuluh darah menentukan kualitas hidup. Gunakan teknologi laser dengan intensitas rendah, panjang gelombang 650 nanometer. Digunakan secara ekstravaskular di pergelangan tangan. Bermanfaat meningkatkan kualitas darah dan pembuluh darah. Sistem peredaran darah meningkat, sirkulasi tubuh menjadi lancar. Lengkapi kesehatan keluarga Anda dengan teknologi laser. Dapatkan aku laser dan dokter laser hanya di Gogo Mall. Ayo saksikan dan ikuti kami untuk hidup lebih sehat, penuh semangat. Go Healthy. Go Healthy, cara tepat hidup sehat. Didukung oleh Ayo saksikan dan ikuti kami untuk hidup lebih sehat, penuh semangat. Go Healthy. Go Healthy, cara tepat hidup sehat. Pemirsa, kembali di Go Healthy dan kami ada info sehat bahwa polusi udara meningkatkan risiko penyakit jantung. Bagaimana menurut pendapat Mas Yohanes? Ya, jadi pemirsa, kalau kita berbicara tentang polusi udara, di mana di dalam polusi ini ada zat-zat berbahaya. Ketika Anda terpapar, Anda terhirup, itu tidak hanya masuk ke dalam paru-paru, tetapi masuk juga ke dalam pembuluh darah. Di mana kondisi demikian ini yang akan menyebabkan namanya stres oksidatif. Bahan berbahaya, zat berbahaya ini merupakan radikal bebas. Nah, stres oksidatif adalah kondisi di mana jumlah radikal bebas di dalam tubuh melebihi jumlah antioksidan. Nah, ini akan menyebabkan dampak negatif pada tubuh Anda. Salah satunya adalah pembuluh darah. Di mana ketika ada stres oksidatif pada pembuluh darah akan terjadi peradangan yang menyebabkan mudah sekali terjadi sumbatan.
Nah, sumbatan ini bisa terjadi pada pembuluh darah jantung. Nah, ketika terjadi sumbatan, maka aliran darah tidak lancar yang menyebabkan kematian pada sel jantung tersebut. Nah, ini terjadi serangan jantung. Selain itu, pembuluh darah yang mengalami peradangan ini juga bisa menyebabkan peningkatan tensi. Tensi yang terus-menerus meningkat ini akan memperberat dari kerja jantung. Nah, kerja jantung yang berat maka otot jantung akan menebal. Hati-hati, kondisi ini juga bisa menyebabkan gagal jantung atau ketidakmampuan jantung untuk memompa sehingga suplai oksigen, nutrisi tidak bisa tersampaikan ke seluruh tubuh. Dan ini bahaya pemirsa. Jadi kalau berbicara tentang polusi udara, itu tidak hanya efeknya ke paru-paru, tetapi ke organ vital di dalam tubuh kita juga akan berpengaruh. Oleh karena itu, ayo kini saatnya Anda sadar pentingnya konsumsi suplementasi antioksidan sebagai upaya pencegahan terhadap dampak negatif dari radikal bebas sehingga kesehatan Anda optimal, produktivitas Anda lebih meningkat. Terima kasih informasinya Mas Yohanes, menarik sekali loh itu tadi. Kita mau lanjut ngobrol lagi sama Pak Rizal nih. Pak, menurut Bapak, kebiasaan apa nih yang bisa atau memicu terjadinya keluhan kesehatan pada Bapak Rizal? Begadang, Hobi begadang? begadang waktu saat itu. Ngapain sih kalau begadang? Ya gitulah, kadang-kadang main game, main apa, pulang tidur kadang-kadang gitu. Jadi nggak ada gunanya ya? Nggak ada gunanya. Makanya nggak suka lagunya Bang Haji ya? Begadang. Jangan. Ya, apa lagi tuh Pak Rizal selain begadang? Rokok tentunya tadi ya? Ya itu pas, iya. Waktu itu juga itu masih ada bandel-bandelnya lah. Stres? Stres apalagi. Kalau boleh tahu dari pihak keluarga, dari orang tua, apakah ada riwayat yang serupa? Iya, papa juga perokok juga dulu tuh. Berat juga? Iya. Bapak masih ada atau Sudah meninggal. Sudah tidak ada. Berarti ada riwayat jantung juga, Pak? Iya, jantung. Apalagi ada riwayat apa lagi? Dia ada jantung, ada diabetes juga. Bagaimana dengan ibu? Kalau ibu juga, ibu ada hipertensi, ada. Bukan masalah keturunan Pak, kebiasaan. Enggak, waktu jantungnya dia. Iya kan, orang tuanya merokok juga. Nah, ibunya kan kena rokok pasif. Oh, mungkin. Jadi dua-duanya mengalami oksidasi. Keduanya, orang tuanya punya pola makan yang kurang sehat. Kebiasaan ayahnya kurang sehat. Nular ke Pak Rizal, Iya. gitu. Nah, terus tadi bilang kurang tidur. Tahu nggak konsekuensi kurang tidur itu seberbahaya itu? Belum tahu. Belum tahu. Oke. Jangan main-main dengan kurang tidur ya. Bukan masalah enak-enak tidur pules dan lelap, tapi ternyata ada masalah kesehatan yang bisa Anda alami kalau Anda sampai kurang tidur. Dampak kurang tidur itu meningkatkan risiko hipertensi, diabetes, kolesterol, obesitas, risiko penyakit jantung, stroke, itu bisa terjadi. Kebayang nggak orang sudah punya hipertensi, terus dia kurang tidur itu sendiri meningkatkan risiko hipertensi. Nah, disinilah peran teknologi laser untuk membantu kesehatan pembuluh darah. Supaya salah satu faktor yang bisa membantu pemulihan yaitu tidur bisa dibantu dipengaruhi. Kenapa pemirsa? Ketika seseorang menggunakan teknologi laser, ya, nanti laser ini membantu meningkatkan produksi oksida nitrit, pembuluh darah terbuka, termasuk yang ke arah otak. Nanti di otak itu si pembuluh darah akan memberikan suplai darah yang cukup ke organ yang namanya pineal. Organ ini menghasilkan hormon melatonin yang membantu orang untuk tidur lebih lelap. Nah, tapi Anda nggak usah khawatir dengan masalah tidur, karena pada siang hari, itu kalau kita pakai teknologi lasernya di pagi atau di siang hari, dia merangsang produksi serotonin. Jadi dia membantu ritme sirkadian. Tuhan Yang Maha Kuasa itu memang sudah memberikan keajaiban bahwa ketika siang kita bangun, malam kita tidur. Efek dari laser ini bisa ditingkatkan atau dioptimalkan dengan penggunaan aplikasi tambahan, ya, perangkat tambahan yang namanya teknologi intranasal. Ini jadi Pak Rizal harus tahu, perangkat yang menghubungkan antara sumber energi dari laser, dari perangkatnya, seperti kabel nanti masuk ke hidung. Kenapa dibuat sedemikian? Supaya kita mendapatkan keuntungan berganda dan lebih cepat. Kenapa? Karena nanti lasernya terproduksi di dua tempat, di dua spot yang berbeda. Satu di pergelangan tangan, satu di hidung. Jadi ketika nanti kita menggunakan teknologi intranasal ini, maka pembuluh darah di sekitar wajah akan lebih mudah dipengaruhi. Dampaknya apa? Mengurangi risiko sinus bagi yang suka mampet nih. Mengurangi risiko penyempitan pembuluh darah pada mata, khususnya penderita diabetes.
kemudian mengurangi risiko migrain, mengurangi risiko stroke, mengurangi risiko demensia, dan tentunya mempercepat volume darah menuju kelenjar pineal untuk menghasilkan melatonin seperti yang tadi kita bahas. Teknologi laser dan intranasal ini sudah membantu membuka pembuluh darah. Tapi ingat, ketika sudah dibuka, isinya darah itu harus diisi dengan nutrisi yang cukup, ya. Untuk memastikan supaya kita dapat nutrisi yang cukup, takut lupa nih, misalnya makan buahnya lupa, ya. Nah, kita bisa menggunakan suplementasi yang kayak vitamin, mineral, dan antioksidan lengkap. Jadi kita bisa mendapatkan kesehatan yang lebih prima. Ayo, pakai teknologi laser, intranasal, dan suplementasi multivitamin, mineral, antioksidannya sekarang juga. Nah, ini seputar solusi laser, ya, teknologi laser dan juga suplemen antioksidan yang barusan dijelaskan oleh Mas Yohanes dan juga Bang Paidon. Sejauh ini sudah cukup bisa dipahami, Pak? Udah. Ada pertanyaan nggak kira-kira? Ini dipakainya boleh continue terus gitu atau harus dicopot atau dipasang terus? Teknologi laser ini digunakannya hanya 2 kali Pak dalam Hanya 2 satu hari. kali, ya. Itu pada pagi dan malam hari. Nah tujuannya adalah tadi Bang Paidon sudah menjelaskan tidurnya akan lebih mudah, energinya akan lebih meningkat, moodnya lebih stabil, aliran darahnya menjadi lebih lancar. Ditambah lagi tadi hasil pemeriksaan Bapak kan kolesterolnya juga meningkat ya, kemudian gula darah juga sempat tinggi, asam urat juga. Nah dengan menggunakan teknologi laser, ini akan membantu menstabilkan gula darah, kolesterol, asam urat. Karena pada saat menggunakan teknologi laser, ini kerja dari kompor energi sel tubuh kita atau yang sering disebut dengan mitokondria akan diaktifkan kembali sehingga membakar gula, kolesterol, kemudian asam urat diubah menjadi energi. Nah, energi ini yang diperlukan oleh Pak Rizal dan pemirsa untuk menjalani hari-hari. Produktifnya lebih tinggi lagi karena energinya meningkat. Selain itu, pemirsa, perlu ditambahkan juga upaya dari dalam, yaitu dengan konsumsi suplementasi antioksidan, vitamin, dan mineral sebagai nutrisi yang harus disampaikan ke sel-sel di dalam tubuh kita sehingga fungsi dari organ di dalam tubuh kita akan lebih baik lagi dan terhindar dari komplikasi. Jadi Pak Rizal dan pemirsa perlu ingat kombinasi keduanya antara teknologi laser dan suplementasi antioksidan, vitamin, dan mineral ini bekerja sama untuk meningkatkan kesehatan yang lebih optimal lagi dan ujung-ujungnya terhindar dari komplikasi dan produktivitas akan lebih meningkat. Bagaimana? Setelah perbincangan kita hari ini, apakah ada pendapat yang ingin Bapak sampaikan? Ya sangat berterima kasih lah dengan ada alatnya ini, sangat membantu gitu sama suplemen ini gitu lah. Itu yang Ada harapan ya? ada harapan. Ya. Jadi nanti pemirsa juga bisa melihat bahwa apa yang jadi harapan dari Pak Rizal juga bisa jadi harapan Anda dan perlu segera ditindaklanjuti. Berarti sudah siap take action nih ya? Ambil aksi untuk bisa menggunakan teknologi laser dan mengkonsumsi suplementasi Iya. antioksidan agar Pak Rizal bisa merasakan manfaatnya. Makin cepat, makin Nggak baik. cuma dengar ceritanya saja. Iya. Nah itu kan yang penting itu. Ada aksi ya setelah ada informasi ya Pak ya. Iya. Terima kasih banyak. Sama-sama. Pak Rizal sudah berkenan hadir, sudah bercerita seputar kesehatannya yang mungkin dirasakan juga oleh pemirsa saat ini. Jadi cerita dari Pak Rizal ini bukan hanya membuka wawasan kita pemirsa, tapi juga memberikan pelajaran hidup yang sangat berharga bagi kita semua yang ikut menyaksikannya. Nah pemirsa, alat kesehatan Aku Laser dan juga suplementasi Evo Life AS10 ini adalah solusi tepat untuk meningkatkan kesehatan Anda. Karena Gogomol lebih dari 10 tahun loh berkomitmen menghadirkan produk kesehatan yang berinovasi tinggi dan satu-satunya distributor resmi alat kesehatan Aku Laser dan suplemen Evo Life AS10. Pemirsa, sebagai informasi ya, setelah teknologi laser terbukti membantu meningkatkan kesehatan, tim Research and Development Gogomol kini menghadirkan suplemen bermanfaat bagi kesehatan tubuh. Kombinasi sinergis antara laser dan juga antioksidan, vitamin, serta mineral lengkap terbukti lebih efektif untuk menjaga kesehatan, serta membantu mencegah dan mengatasi kolesterol tinggi, hipertensi, dan juga gula darah yang tinggi. Kalau semuanya terkendali, komplikasi pun bisa terhindari. Ayo pemirsa,
Dapatkan informasi seputar alat kesehatan Aqualaser dan juga suplemen Evo Life AS10 sekarang juga. Segera konsultasikan kondisi kesehatan Anda ya melalui nomor yang tertera di layar televisi sekarang ini. Atau silakan Anda juga bisa langsung mengunjungi kafe showroom Gogo Mall yang berlokasi hanya di Alam Sutra, Kota Tangerang. Ingat pemirsa, usia memang tidak dapat kita prediksi, tapi usia panjang dapat kita rencanakan. Ayo fokus pada apa yang bisa kita kendalikan seperti gaya hidup, pola makan, istirahat yang cukup, olahraga yang teratur, dan tentunya tingkatkan kesehatan Anda dari luar juga dari dalam dengan rutin menggunakan alat kesehatan Aqualaser dan juga rutin mengkonsumsi 2 tablet Evo Life AS10 sekarang juga. Terima kasih telah menyaksikan Go Healthy hari ini dan sampai bertemu pada episode selanjutnya. Keluhan kesehatan saya adalah hipertensi 250/120, sangat berbahaya bagi tubuh saya sampai terserang stroke. Gula darah itu tertinggi justru pasca stroke, itu 315. Setelah menggunakan teknologi laser itu, perubahan yang saya rasakan adalah badan lebih bertenaga, lebih berenergi, lebih bugar, kemudian tidur istirahat lebih nyenyak. Untuk tensi kisaran 120/80, gula darah puasa terakhir adalah 98, kolesterol di angka 140, asam urat di 5,4. Kualitas darah dan pembuluh darah menentukan kualitas hidup. Gunakan teknologi laser dengan intensitas rendah, panjang gelombang 650 nanometer. Digunakan secara ekstravaskular di pergelangan tangan. Bermanfaat meningkatkan kualitas darah dan pembuluh darah. Sistem peredaran darah meningkat, sirkulasi tubuh menjadi lancar. Lengkapi kesehatan keluarga Anda dengan teknologi laser. Dapatkan Aqualaser dan dokter laser hanya di Gogo Mall. Ketika banyak aktivitas di luar dan di dalam rumah, hobi olahraga berat, stres pekerjaan, polusi udara tak terelakkan, tubuh terpapar radikal bebas, perlu konsumsi suplemen untuk memelihara kesehatan tubuh. Evo Life AS10 dengan kandungan AS10 Life Blend, vitamin dan mineral lengkap. Konsumsi 2 tablet sehari dapat bantu memelihara kesehatan tubuh. Evo Life AS10. Ayo saksikan dan ikuti kami untuk hidup lebih sehat, penuh semangat. Go Healthy. Go Healthy, cara tepat hidup sehat. Metro TV. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.